Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat senyum aja, kenapa bos? Iya mas. Senang banget hari ini ya? Iya mas. Ada apa bos? Kita cerita apa? Enggak pak. Enggak. Senang aja. Baik bos, baik. Iya baik pak. Baik nggak? Baik. Oke. Pertama-tama sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Bapak. Ayo. Perhatian usia belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ini kelancarannya dan kesuksesannya. Berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa ini dimulai. Doa selesai. Oke. Kira-kira hari ini pada masuk semua sih. Ini ada yang kosong nih, siapa nih? Dimas Pak. Dimas. Bentar, kelas 11 nih Pak. Dimas. Satu lagi siapa nih? Alif. Dimas, Alif sama Kaila mana? Oh, bukan sana. Kemarin Kaila nggak ikut itu kan ya? Nggak ikut motivasi bullying ya? Iya. Kirain masih satu juga kan? Enggak. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Yaudah, berarti 3 orang. Satu lagi. Rumah kemana? Oke, di absen sudah. Tapi yang lain di sini masih pada sehat semua kan? Sehat terus? Sehat pak. Sehat. Sehat loh. Sehat. Sehat bro. Iya sama. Aduh, Rama sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kegiatan banyak kan ya? Ya, Lagi kegiatan apa nih? dari kegiatan seleksi tesis, kemudian banyak sekali Pak. Pokoknya ada satu jam ekskul juga Pak. Oke. Ada ketua nggak di sini? Ada Pak. Ketua. Banyak Pak. Ada, Pak. Kelas organisasi berarti ya? Iya. Ketua. Ketua mau apa siapa? Di sini. Saya Pak. Ketua. Lawan sama wakil. Ketua sama wakil. Ketua pramuka. Iya, gitu kan. Kamu. Waduh, ada ternyata ya. Terus Wakil ketua Alif. Subhanallah. Ya, terus ketua Paskibra, wakil pencak silat, ketua wakil. Alhamdulillah ketua banyak di sini, berarti itu OSIS ya berarti ya. Iyalah. Tapi jangan sampai organisasi mengganggu pelajaran. Oke? Oke. Hari ini udah siap belajar semua belum? Iya. Bajunya sudah dimasukkan semua? Sudah pak. Udah semua? Udah pak. Udah salah semua kan? Udah pak. Walaupun pelajaran terakhir, tapi Bapak minta tetap semangat. Masih semangat? Ada. Ada yang masih yang semangat. Kenapa nih? Gimana sih? Semangat. Yes. Masih semangat? Ampun, dan aku kompak banget kelas nih. Bentar ya. Oke. Kelihatan semuanya? Oke, hari ini kita akan bahas tentang elastisitas dan hukum. Kemarin kita sudah belajar kan ya? Sudah belajar. Oke, sebelumnya Bapak akan memberikan kompetensi awal dulu lah. Ya, kompetensi awal sebelum kita belajar dengan pembelajaran hari ini. Ya, kompetensi awal Bapak ingin tanya pelajaran kemarin. Kemarin dibahaskan ada benda elastis sama benda plastis. Ada benda elastis, ada benda plastis. Cung, siapa yang masih ingat benda plastis dan benda elastis? Saya Pak. Oke, Rama. Jadi benda elastis itu adalah benda ketika diberikan suatu gaya maka akan berubah, dan ketika itu akan dihilangkan maka benda tersebut akan kembali seperti semula. Oke, terus? Sedangkan untuk benda plastis adalah benda kembali ke benda elastis Pak. Jadi ketika benda tersebut diberikan gaya dan ketika itu dihilangkan maka benda tersebut tidak akan
rumah berbentuk semula. Oke, betul? Betul nggak? Belum? Betul nggak? Ada kata-kata lain, mungkin ada bahasa kalian kamu yang berbeda? Kalau misalnya benda yang plastis itu bendanya mencapai titik patah. Benda plastis, oh nanti kalau misalkan diberikan gaya yang besar sampai titik patah. Oke, berarti udah belajar. Ada yang lain? Daus? Tujuh? Daus? Tujuh, Pak. Tujuh. Terus? Perkiraan dalam fisika bisa disebut dengan elastisitas. Elastisitas merupakan suatu sifat benda yang dapat merubah bentuk maupun perpanjangan benda, dan jika dan diberikan oleh suatu gaya. Jika gaya itu dilepaskan, maka benda itu akan berbentuk semula. Tapi plastis itu, kalau untuk plastis adalah benda tapi nggak bisa berubah ke bentuk semula. Oke, tepuk tangan dulu. Yang dikatakan Rama, yang dikatakan Arum, dan yang dikatakan oleh Nabil itu adalah benar dan saling melengkapi. Ya, karena udah bahas kan elastis sama plastis. Oke, ngerti kan semuanya? Oke, yang lain coba. Sebutkan contoh-contoh benda elastis dan plastis. Coba Sok, siapa? Ayo. contoh benda plastis pada kehidupan sehari-hari contohnya yaitu karet gelang. Nah untuk benda Plastis apa elastis? Elastis. Elastis. Nah, Oke. untuk benda plastis yaitu plastik. Betul semua? Betul nggak? Betul. Yang lain? Sama semuanya ya? Oke. Nah, di sini kita bahas tentang elastisitas. Yang kedua, tentang gaya. Nanti kita bermain dengan benda elastis dengan gayanya tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang disebut dengan gaya? Oke. Dorongan dan atau tarikan yang dilakukan seseorang bisa atau kayak muncul sendiri gitu. Oke, dorongan atau tarikan sebuah benda. Ada yang lain? Atau sepakat? Sepakat semua? Sepakat? Yang ketua pramuka sepakat? Sepakat. Terus? Cipa sepakat Cipa? Oke ya. Oke, kompetensi awal sudah. Nah, di sini Bapak akan menanyakan pertanyaan pemantik. Di situ apa sih kira-kira yang kalian lihat di situ apa? Seseorang yang memain sih sebenarnya dia adalah atlet. Ya, atlet salah satu atlet perwakilan perwakilan Kabupaten Bekasi. Ya, mungkin kalian tahu siapa lah. Ya, di situ ada atlet panahan, ya, panahan. Nah, kira-kira itu panahannya, karet panahannya ya, bersifat elastis atau plastis? Elastis. Nah, kalau misalkan nih dia mau memanah, apa sih yang dia lakukan Yang dia lakukan apa ketika dia mau memanah? Memberikan apa? Mendirikan dorongan atau disebut dengan apa? Gaya. Oke, pada saat dia memanah, si pemanah kata Febri memberikan dorongan atau gaya. Nah, kalau misalkan sasarannya saya jauhin lagi nih, kira-kira apa yang dilakukan lagi? Tariknya lebih Apa Us? tariknya agak lebih, gayanya agak lebih besar gitu. Gayanya lebih besar. Kalau misalkan gayanya lebih besar, apa yang terjadi di situ? Yang tadinya elastis berubah menjadi plastik. Yakin? Kalau gayanya lebih besar doang sih, sedikit doang, paling sedikit doang. Oh, sedikit Apa yang terjadi? plastik. Apa? Anak panahnya akan melesat makin jauh, Pak. Anak panahnya akan melesat lebih Jauh. jauh. Kenapa? Karetnya juga bertambah. Bertambah apa sih kira-kira? Bertambah panjang. Oke, ini pertanyaan pemantik yang pertama ya. Pertanyaan pemantik yang apa ya? Kira-kira kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini ada sebuah video ya, kita lihat bersama-sama ya. Ini tadi pertanyaan pemantik yang sederhana. Sekarang pertanyaan pemantik yang berbau teknologi yang besar. Siapa tahu di sini ada pemangku teknologi yang luar biasa nih. Amin ya nggak? Amin. Ya, oke. Karena saya nggak mau ketika kalian lulus belajar fisik buat apaan sih? Cuma ngitung batu yang jatuh, kelapa yang jatuh, dia yang ngomong begitu. Sebenarnya fisiknya digunain nggak? Iya kan? Bagaimana listriknya? Kalau kemarin
Tentang apa? Tentang apa? Keseimbangan benda tegak, jembatan jatuh, supaya itu digunakan. Itu merupakan adalah konsep dari fisika. Oke. Kita ada sebuah video yang luar biasa. Saya juga baru nemu di sini videonya. Kapal induk atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai aircraft carrier adalah kapal yang mampu mengangkut, meluncurkan, dan sebagai landasan mendarat bagi pesawat terbang, utamanya pesawat tempur. Meluncurkan dan mendaratkan pesawat dari dek kapal tentunya tidak seperti pada landasan di darat. Terbatasnya panjang landasan membutuhkan teknologi tersendiri agar pesawat terbang bisa lepas landas maupun mendarat dengan aman. Pesawat terbang untuk bisa lepas landas harus mencapai kecepatan minimal tertentu. Pesawat membutuhkan landas pacu yang panjang untuk berakselerasi mencapai kecepatan tersebut. Pesawat tempur umumnya membutuhkan jarak antara 400 hingga 1000 meter untuk lepas landas. Untuk mendarat, jarak yang dibutuhkan lebih panjang lagi, apalagi jika tanpa truk antara 2000 hingga 3000 meter. Jelas, tidak mungkin membangun kapal induk sepanjang itu. Untuk itu, diperlukan teknologi untuk dapat mengantarkan pesawat terbang hingga mencapai kecepatan take-off dalam jarak yang pendek. Pada kapal induk, pesawat tempur didorong oleh catapult system atau sistem ketapel. Dalam sejarahnya, sistem ketapel awal diuji coba pada kapal jelajah USS North Carolina mulai tahun 1916. Ketapel ini menggunakan udara bertekanan yang mendorong piston. Kemudian, kecepatan dan jarak piston ini dilipat gandakan dengan serangkaian tali dan puli. Pesawat terbang meluncur pada rel sepanjang 30 meter. Setelah trial and error selama beberapa tahun, akhirnya sistem ini bisa berfungsi dan digunakan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yakni hanya bisa meluncurkan, tetapi tidak bisa untuk mendaratkan pesawat. Oke, luar biasa ya. Di situ tentang apa sih? Tentang apa kira-kira? Tentang teknologi ketapel, Pak. Teknologi ketapel yang digunakan pada Kapal induk untuk menggerakkan sebuah pesawat. Ya, Cina sudah meluncurkan kapal induk bertenaga ketapel itu ada tiga kapal. Nah, saya kasih gambaran dulu ya. Biasanya saya tanya, pesawat itu kalau misalkan di bandara lepas landasnya jauh apa enggak sih? Jauh kan? Iya. Sedangkan kalau misalkan kapal perang kan itu dari kapal induk ya. Berarti harus menggunakan kapal induk yang besar, yang jauh, ya enggak? Dengan biaya yang mahal. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan Cina ini ya? Cina. Makanya kalau ada kata-kata apa sih namanya? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Ya, semoga nih salah satu dari kalian bisa menuntut ilmu di luar. Amin. Tadi kembali ke pesawat. Ya, kira-kira teknologi apa sih yang digunakan pada kapal induk untuk menggerakkan pesawat? Pesawat apa sih kira-kira? Pesawat kan? Teknologi apa? Ada yang bisa? Pak, teknologi ketapel. Teknologi ketapel. Sistemnya gimana sih ketapel? Ketapel itu yaitu nanti di semua kapal itu terdapat reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir ini akan memanaskan air laut. Air laut itu kan jadi uap. Nah, uap ini akan ditampung dalam sebuah wadah yang nantinya ketika suatu kapal akan diluncurkan, uap tersebut akan disalurkan ke satu tabung. Nah, nanti tabung tersebut akan bergerak dengan kecepatan cepat. Nah, sehingga pesawat tersebut dapat melaju dengan cepat akibat dorongan dari piston tersebut. Oke, nah. Ada yang mau menyederhanakan? Ya, ada yang menyederhanakan? Oke, saya menyederhanakan apa yang diucapkan oleh nama ya tadi ya. Namanya pesawat harus jalan jauh kan? Ya nggak? Harus jalan jauh. Sedangkan itu pesawat dari kapal induk, ya nggak? Ya.
Berarti si kapal ini membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan. Tarikan apa, Dok? Dari apa di sini? Dari sistem apa? Ketapel. Ya nggak? Dari sistem ketapel. Ya, ibaratnya kamu main ketapel nih. Jauh nggak kira-kira? Jauh. Apalagi ini pakai teknologi nuklir kalau nggak salah. Iya. Tidurnya pakai tenaga nuklir. Ketika dia kembali ke bentuk semula, set aja. Ya nggak? Apa yang terjadi pesawatnya? Apa kira? Meluncur lebih cepat sehingga membutuhkan landasan yang lebih pendek. Iya nggak sih? Iya. Tuh. Maka dari itu ada sistem ketapel, sistem elastisitas. Ada pertanyaan? Pak, berarti kalau misalnya yang ketapel tadi itu sama kayak kita buat monster itu dong yang kemarin. Oke, benar nggak? Kalau Mosret menggunakan sistem apa sih? Ada yang mau Mosret nggak sih? Ada, Pak. Coba Mosret dulu. Ini sih Mosret kita buat pada saat apa sih? Materi apa? Praktek tentang dinamika rotasi, iya kan? Mosret ini kita udah buat kan ya? Kita ada balapan? Siapa yang paling jauh kemarin? Yang menjudul ya. Oke, kita udah balapan. Kemarin kan kita bahasnya tentang apa? Dinamika rotasi. Kalau ini kira-kira apa? Apa yang dimanfaatkan sih supaya si Mosret ini bisa jalan? Pegasnya. Oke, kita giniin pegasnya. Terus apa lagi? Talinya kita lilit, kita lepaskan pegasnya. Apa yang terjadi? Luntur. Oke, kita nggak bahas ini sekarang ya, soalnya kita udah balapan ini juga. Ini juga udah agak rusak, ya kan? Tapi yang kita tahu, subhanallah ya, dari elastisitas ini dia pakai baterai nggak kira-kira? Tapi bisa menggerakkan dari apa? Dari gaya pegas ini kan? Gaya pegasnya ditarik, ya kan? Dililit sama tali yang panjang, terus dia meluncur apa? Berjalan. Ya. Siapa tahu ada mobil kan? Mobil ini kan baru mainan ya, mainan Mosret car kan ya. Siapa tahu ada nanti, ya kan? Mungkin Daus yang buat nanti, ya kan? Ya, mobil dengan kecepatan dengan menggunakan sistem pegas, sistem elastisitas. Siapa tahu dengan apa? Kalau kemarin apa torsi itu memanjangkan ini kayaknya kan ya? Kalau misalkan panjang turbitnya dia melaju dengan cepat dan jauh. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Jawab nggak? Ada nggak? Jadi semua yang kita pelajari sebenarnya bisa menjadi teknologi. Oke? Sebenarnya belum. Oke, hari ini Bapak akan melakukan eksperimen. Jadi setelah melakukan eksperimen dan studi literatur peserta didik kalian nih, yang saya harapkan yang pertama bisa mengidentifikasi hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya. Ya, yang kedua, kalau udah ada hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas, kalian dapat menginterpretasikan data percobaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk grafik. Grafik apa? Bisa grafik elastis, plastis. Tadi kayaknya ada yang nyebut titik patah, ya kan ya? Oke, ada yang nyebut titik patah. Nanti kalau kalian diskusikan secara bereksperimen dan diskusi. Oke. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan materi yang akan digunakan pada hari ini. Ya, materi yang penting, materi pokoknya. Ya, yang pertama ada hukum. Tadi yang bilang kan kalau misalkan ada hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Betul nggak? Dari pemandangan kita tarik gaya segini. Kita tarik lagi. Pertama kan kira-kira panjang. Pertama itu adalah bunyi dari hukum yang biasa kita sebut dengan hukum elastisitas. Ya, ini besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu yang dirumuskan dengan F sama dengan min K kali delta X. Ya, ini. Ya, terus elastis benda memiliki batas sampai suatu besar gaya tertentu. Kalau misalkan tadi bilang kalau misalkan gaya diperbesar masih elastis nggak tuh benda?
Makin besar, besar banget. Beda nggak kira-kira? Ya, nanti kita akan praktikum di situ. Jangan disebut dulu. Nah, di sini ada grafik. Ya, ada grafik. Ada namanya kalau misalnya di grafik itu ada batas hukum atau misalkan daerah hukum itu disebut dengan daerah elastisitas. Ada daerah elastisitas atau disebut dengan daerah hukum. Setelah daerah hukum di situ ada apa? Batas elastis di situ ya. Ada batas elastis. Nah, ada setelah batas elastis, barulah si bendanya ketika ditaruh dengan gaya yang sangat besar, si bendanya itu, si pegasnya itu menjadi plastis. Kalau lebih besar lagi dipaksain aja. Apa kira-kira yang terjadi? Titik. Oke. Merupakan materi esensialnya ya di sini. Nah, tapi nanti kalian gambarkan sesuai dengan eksperimen kalian. Oke, materi esensialnya min K kali delta X. Ya, dengan F di situ apa disebutnya? Gaya apa nanti? Nah, saya sebutin. Terus K-nya pakainya konstanta. Terus delta X pertambahan panjang. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan mendiagnostik awal. Ya, mendiagnostik awal tentang materi ini. Bapak kasih pertanyaan nih. Kenapa sih F sama dengan min K kali delta X? Kenapa min? Ada yang tahu? Ya Pak. Ya. Karena kan gaya pegas itu berbalikan dari gaya yang diberikan. Oke, gaya pegas itu berbalikan dengan gaya yang diberikan. Gimana sih maksudnya? Oke, ini pegas ya. Terus di sini dikasih gaya positif nih ya. Dilepas, kita disebut dengan gaya pemulih. Jadi kalau misalkan gaya pemulih itu apa sih artinya? Gaya yang arahnya berlawanan. Gaya yang arahnya berlawanan dengan Gaya yang ditarik. Oke, ada yang lain? Gaya yang bisa kembali ke bentuk semula ya, Pak. Gaya yang membantu si bendanya kembali ke bentuk semula. Sepakat, Phil? Sepakat, Febri? Sepakat? Oke, sekretaris mana sekretaris? Jangan lupa ya, setiap ada yang berbicara, setiap ada yang menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, silakan tulis. Nanti Bapak akan kasih poin. Oke? Sudah kali? Gak apa-apa sekretaris juga kalau misalkan mau jawab, silakan. Oke? Oke, udah siap bereksperimen? Ya. Sudah siap bermain-main? Ya. Kemarin Bapak sudah membuat kelompok? Ya. Bapak di situ membentuk kelompok sesuai dengan hasil dari penilaian harian bersama. Ya. Ada berapa kelompok kemarin? Ada 5. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Sudah duduk per kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 untuk kelompoknya? Silakan ambil saja lah. Terus kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5. Silakan dibaca dulu ada prakteknya. Dan biar jelas. Sekalian perwakilan kelompoknya dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 2.
Ada nggak? Yang mana aja nih? Kelompok 4. Satu lagi kelompok. Oke, sebelum berpraktikum, silakan di sini Bapak ingin membutuhkan sebuah stimulasi. Ya, stimulasi ini nanti kalian mengidentifikasi masalah, ya, mengidentifikasi masalah yang ada. Kamu membuat sebuah pertanyaan dari video ini, dan pertanyaan ini akan kalian jawab dari hasil eksperimen kalian. Oke? Sudah siap? Ya. Peristiwa jatuhnya lift di pusat perbelanjaan Blok M Square menambah daftar panjang insiden kecelakaan lift penumpang di sejumlah gedung bertingkat di Jakarta. Tercatat setidaknya ada peristiwa serupa sepanjang tahun lalu hingga mengangkut 2. Hingga kini kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift di Blok M Square. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat peristiwa ini. Dugaan sementara lift jatuh karena kelebihan muatan. Sejumlah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peristiwa jatuhnya lift di pusat perbelanjaan dan gedung di Jakarta bukan kali ini saja. Pada Desember 2015, sebuah lift khusus karyawan di gedung Nestle perkantoran Hijau Arkadia Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan juga pernah jatuh. Peristiwa itu menewaskan 2 orang pekerja dan melukai 1 orang kontraktor. Berdasarkan hasil olah TKP dan pendalaman para ahli, diduga penyebab kecelakaan lift karena kondisi lift yang sudah tua dan tidak pernah dirawat. Sejumlah owner di lift juga ditemukan dalam keadaan rusak. Sementara itu pada 20 Januari 2017, lift di gedung BRI 2 di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat juga pernah jatuh. Lift yang bergerak turun dari lantai 11 anjlok hingga melukai sejumlah orang. Lift turun sekitar 50 cm dan mengenai seling area di lantai dasar. Lift juga dipadati pekerja saat peristiwa nahas itu terjadi. Meski menimbulkan korban jiwa, pihak pengelola gedung membantah tidak melakukan perawatan terhadap lift yang jatuh. Dari sejumlah peristiwa itu, persoalan kelebihan muatan dan kurangnya perawatan lift dari pihak pengelola gedung menjadi penyebab utama. Ini menjadi pelajaran berharga bagi pengelola gedung-gedung megah di Jakarta agar peristiwa serupa tidak kembali berulang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Oke, di situ ada kejadian apa sih di situ? Kecelakaan lift, ya kan ya? Kecelakaan lift akibat jatuh. Nah, dari video di sana, lift itu kan digantung oleh sebuah tali baja bernama sling. Misalkan si lift ini digantungkan oleh sebuah pegas, ya kan? Pegas yang sangat kuat, ya, pegas yang sangat bajanya tebal. Nah, kira-kira dari stimulasi yang Bapak berikan, ada pertanyaan nggak dari kalian? Yang lain, kalau bisa, yang belum, yang jarang ini, ya silakan. Apa yang menyebabkan lift itu jatuh? Apa yang menyebabkan lift itu jatuh? Pertanyaan datang dari si Pak. Oke, si Pak, tanda. Terus? Faktor-faktor yang menyebabkan lift itu jatuh. Terus? Bagaimana cara menanggulangi supaya kejadian itu tidak terjadi? Ada lagi banyak. Sampai. Makanya terjadi jika lift itu dimuatkan oleh beberapa orang bertambah satu. Oh, semakin bertambah. Ya, apa yang terjadi? Oke. Bagaimana keadaan lift? Oke, keadaan lift pada saat lift mau jatuh. Oke, keadaannya maksudnya tadi batas elastis, ya plastis atau ada titik patah. Oke.
Oke, semuanya benar ya. Semua pertanyaannya bagus-bagus. Silakan disimpan. Kamu buat hipotesa sementara. Ya, buat dugaan sementara. Hipotesa sementara tuh kamu membuat pertanyaan. Kamu jawab dulu dengan versi kamu. Ya, kamu jawab dulu dengan versi kamu. Setelah itu kalian bereksperimen. Kamu menjawab pertanyaan yang betul. Kira-kira dari eksperimen ini kejawab nggak kira-kira? Kejawab nggak identifikasi masalah kalian? Jawab. Oke? Udah siap? Ya, silakan bereksperimen. Bebannya jangan dulu. Tadi sempat hilang di. Tadi kan ada nomor. Silakan ini. Silakan eksperimen. Ingat, aktif. Nilai keaktifan kalian akan saya nilai dan saya lakukan kepada sekretaris. Oke? Penggarisnya udah ada belum? Nih, kalau nggak ada nih, penggarisnya ada. Oke, ada? Ada? Ya, silakan eksperimen. Gaya di situ, gaya buat menambah panjangnya itu gaya apa? Gaya apa? Gaya pegas apa gaya apa? Kamu menggandung apa itu? Gaya beban. Gaya beban atau berat benda. Rumusnya kan berat benda massa kali gravitasi. Oke, silakan bereksperimen. Harus aktif semua. Berapanya? Kalau ada kesulitan. Oke, di situ satu beban kita ibaratnya berapa? Sudah ada yang tertulis itu ngobrol itu lagi. Satu beban berapa gram? 50 gram. Kamu tambahkan. Mengukurnya kalau bisa tegak lurus ya, jangan kamu lihatnya tegak lurus sampai dari sini. Biar kamu jelas. 26 apa? Sentimeter. Kalau bisa sentimeternya dirubah juga ya menjadi meter. Oke. Kalau kamu di bawah dari sini. Kalau sudah mengambil data, silakan olah datanya menjadi tadi tujuan kita juga menginterpretasikan dari data percobaan menjadi tabel, dari tabel menjadi grafik, baru kalian analisa data-data kalian.
Sudah ambil datanya semuanya? Udah? Makin lama makin apa? Makin lama makin panjang. Nah, di situ kan ada forum diskusi kan? Forum diskusinya diisi ya semuanya ya. Oke, silakan diolah datanya. Grafiknya kalau bisa pakai penggaris ya yang rapi ya. Ini masih yang data, ada kesulitan nggak? Ada Pak, ini gimana sih maksudnya? Oh, masukinnya dari sini nih. Oh, ini enggak. Ya, diukur coba. Itu sengaja ya, posisi setiap kelompok saya berbeda-beda ya. Ya, biar tahu konstatanya gimana. Tambah lagi, tambah lagi. Karena ada 3 percobaan kan, berarti 0,05. Jadi kalau ditambah lagi jadi berapa? 0,10. Oke. Tambah lagi jadi. Oke. Itu masih massa ya, belum berat atau gayanya. Udah semua ini? Ambil datanya udah? Tinggal diolah? Oke, mantap. Kan kalau misalnya diubah ke yang dikali gravitasi sama dengan 0,05. Kan ini kan 50 gram nih, kan diubah ke tadi 0,05. Pas iya 0,5. Terus Ingat semua datanya kalau bisa dijadikan sistem satuan meter nasional. Yang senti dijadiin apa? Meter. Udah tahu kan caranya udah kelas 12, kelas 11 SMA loh. Dibagi 100, 18 jadi 100 berapa? Iya, 18 jadi 100. Koma. K-nya satu-satu, bukan gaya tugasnya ya, K-nya satu-satu. Gayanya mah beda, gayanya mah beda kan? Iya. Kalau gayanya beda, kan?
Nah, kira-kira ini kan perkalian panjang akhir ukurannya A 3,18. Nah, ya. Ya. 0,05 tambah 3. Lanjut. Karena saya membuat grafiknya. Udah, silakan tulis di sini. Grafiknya belum? Belum. Ya, coba lihat LKPD-nya tuh. Ayo. LKPD-nya buat. Nah, diisi ya, kamu isi di sini. Ayo. Ayo. Maaf Pak, baru buka Pak. Iya Pak. Lanjut ya Pak. Iya. Maaf baru nyadar saya Pak, baru buka lewat WhatsApp di HP, di laptop. Ya, saya lanjutkan ya Pak. Kurang 15 akhir kurang awalan jadi berapa? 2 jadi total dibagi 100. Benar, good. Selamat. Aman? Aman, oke. Baik, aman Pak. Selamat semua.
Habis buat grafik kamu menentukan apa sih di situ? Konstan. Nah, dari rumus apa? Gaya petugas. Ya kan ya? Berarti semua eksperimen sudah ya, tinggal pengolahan data ya? Oke, saya tunggu ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ingat saya menilai keaktifan kalian juga ya dalam kerja kelompok. Udah sampai mana kelompok pertama? Analisis. Sananya gampang kok. Gampang-gampang pertanyaan saja. Masih bisa.
Rumus K dipakai buat apa? Rumus K pakai rumus apa? Gaya penulis. Ya kan, atau gaya penulis. Apa rumusnya tadi? F sama dengan min K kali delta X. Ini dihapus dulu deh ya. Kali delta X saya dihapus. Ketika sama dengan apa rumusnya? K sama dengan F per delta. Oke. Betul sekali. Kenapa? Udah? Belum? Apa yang boleh. Aman kan ya? Pertanyaan 2, 3, ya. Itu ya.
lupa satuan konstantanya jangan sampai salah. Tadi kalau ini Newton aja. Yang benar apa? Satuan konstanta. Newton kan? Oke, cakep baru. Nah, satunya dapat dekat-dekatan dekatnya. Jadi sama. Tapi dapatnya hampir sama sebetulnya. Kamu mati ya? Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Misalkan ya, ya udah. Kayak gitu aja. Selesai semua. Hampir sama kan? Hampir sama.
pertama di situ kan saya menyediakan sebuah tabel pengamatan. Siapa yang bisa tabel? Bisa. Oke teman-teman, kan untuk praktikum kelompok saya itu pertama bebannya itu 0,05 ini sudah diubah ke kilogram, dan yang kedua itu ada 0,1 karena ditambahin, jadi 0,1 jadi 0,5 dia kan berada kan 50 gram, terus ditambah lagi 50 gram, tambah lagi 50 gram, dan jadinya itu diubah ke kilogram. Terus beban tiganya itu 0,15, dan kita gayanya itu kan kita tahu gaya itu F sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasi itu berapa sih? Gravitasi itu kan 10, berarti 0,05 dikali 10, 0,05 dikali 10 sama dengan 0,5. Nah, 0,1 dikali 10 sama dengan 1. 0,15 dikali 10 sama dengan 1,5. Panjang awalnya itu dari kelompok saya itu menemukan panjang sebesar 8 cm. Ini sebenarnya sama karena menggunakan satu pegas yang sama. Dan panjang akhirnya itu untuk beban yang pertama ada 25 cm, yang kedua ada 39, dan tadi ada 69. Dan perubahan panjang karet yaitu delta L, kita menemukan kan 25 perubahan panjang karet itu rumusnya kan panjang akhir dikurang panjang awal. Jadi kelompok saya itu menemukan 0,17 ini sudah diubah ke dalam bentuk meter. Untuk yang kedua ada 0,31 dan yang ketiga ada 0,52. Nah, jangan heran ya, hasil pengamatan kalian, data percobaan kalian beda kan? Beda. Karena pegas yang saya bagikan tiap kelompok itu memang berbeda, beda. Oke, terus yang kedua, kelompok Febri ya, kirim ini Feb, kirim fotografinya ke WhatsApp saya. Udah Feb? Coba, benar. Kurang besar ya? Kelihatan nggak? Agak. Tidak. Oh, tidak. Bukan tidak. Ini hasil analisis data dari tabel yang saya buat, dari grafik yang saya buat dari kelompok 2. Sini kan ada gaya. Nah, diketahui nih gayanya itu ini 0,05, dan di sini untuk delta X-nya yaitu 0,05. Yang kedua yaitu 0,1, delta X-nya yaitu 0,08. Yang ketiga itu 0,15, delta X-nya itu 0,16. Dan ini adalah grafiknya jadi menaik. Oke, ada yang berbeda nggak bentuknya? Mungkin ada yang lebih lengkap grafiknya. Kelompok SIPA grafiknya sebatas ini aja. Betul? Sama semua kayak gini? Sama semua ya? Sama Kak. Sama. Oke, mungkin tadi saya lihat kelompoknya SIPA lebih lengkap. Dia berandai-andai kamu ya. Berandai-andai kalau misalkan mendapatkan gaya yang besar. Oke, nanti kan kita lihat grafiknya dulu.
Oke, tepuk tangan untuk Pak Febri. Terus perhitungan konstanta ya ini ya. Ya. Oke. Oke, kelompoknya Daus silakan. Iya Pak, sebentar Pak. Kirim ke WA saya aja. Oh, grup fisika udah. Iya Pak, benar Pak. Di grup fisika. Bentar ya. Jelas? Oke, silakan Bapak. Terima kasih sebelumnya ya tentang dari tiga percobaan di atas dan pengarah standar pegas masing-masing percobaan. Adakah standar pegas setiap percobaan sama? Mengapa? Nah, kita tahu bahwa rumus konstanta kan K sama dengan F per delta L. Kemudian kita dapat dari percobaan yang tadi kan untuk gaya pertama itu sebesar 0,5 Newton dan pertambahan panjangnya 0,045 meter. Kita masukkan di sini. Jadi K1 itu sama dengan 0,5 dibagi 0,045. Nah hasilnya itu ada kurang lebih 11 Newton per meter. Kemudian untuk percobaan kedua sama maksudnya K2 sama dengan F2 dibagi delta L2. Untuk F2 yang tadi ya percobaan tadi itu gaya kedua itu 1 Newton. Terus pertambahan panjangnya 0,095. 1 dibagi 0,095 artinya itu sama dengan kurang lebih 11 Newton per meter juga. Kemudian untuk perjalanan ketiga K3 sama dengan F3 dibagi delta L juga. Kayak percobaan tadi kan F3 itu 1,5 Newton. Terus pertambahan panjang yang ketiga itu 0,165 meter. Kemudian 1,5 dibagi 0,165 hasil itu sama kurang lebih 11 Newton per meter. Nah, kesimpulannya apa? Apakah konstanta pegas yang percobaan? Jadi kesimpulannya konstanta pegas dari setiap percobaan itu hampir sama dan negatif. Terus apa sih? Karena memang kita menggunakan pegas yang sama pula. Jadi seperti itu. Silakan. Kamu udah ganti pegas kan? Ya, kalau misalkan udah ganti pegas, karena perbandingannya lurus antara gaya dengan persamaan panjang pegas, seperti yang dikatakan oleh Rama, sehingga konstantanya sama. Mungkin kalian berbeda koma ya. Namanya juga ada kesalahan apa? Namanya? Kesalahan apa ada Kak? Kesalahan paralaks. Ya. Oke, terus ada pertanyaan kalau nggak salah di sini. Biar kelompoknya kebagian semua menjawab. Bagaimana sih hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas? Oke.
berbanding lurus antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Kalau misalkan gayanya besar, pertambahan panjangnya gimana? Fit? Gayanya besar, pertambahan panjangnya? Pertambahan besar ya? Pertambahan besar. Betul? Betul. Oke. Terus pertanyaan terakhir, jika pegas diberi gaya yang sangat besar, pegasnya diberi gaya besar, ya, apakah yang akan terjadi? Adakah batasan besaran gaya yang diberikan karena pegas sehingga memenuhi hukum? Coba analisa. Ya, oke, kelompok satu. Jadi jika pegas diberi gaya yang sangat besar, besarnya gaya akan berbanding lurus dengan tambahan panjang pegas dari keadaan awalnya. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga tambahan panjang pegasnya. Nah, batasan besarnya gaya itu beneran ada, karena jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum hanya berlaku sepanjang daerah elastis. Oke, ada yang mau menambahkan nggak kira-kira kalau gayanya sangat besar? Kalau baik, oke. Jika gaya yang diberikan semakin besar benda tersebut akan menjadi plastis, dan jika ditambahkan terus-menerus maka akan menemukan titik patah. Oke, ada titik plastis, ada titik patah. Siapa mau jawab? Ada jawaban lain sih Pak? Jadi jika pegas diberi gaya yang sangat besar, maka pegas tersebut akan meregang dengan panjang dan akhirnya pegas tersebut akan Putus, sebelum putus apa dulu? Bersifat plastis. Jadi pegasnya makin ditambahin, dia akan mencapai batas elastis dulu. Setelah batas elastis ada daerah plastis. Setelah daerah plastis tambahin, maksa terus pegas itu. Apa kira-kira? Titik patah. Oke, muncullah di sini generalisasi. Nah, jadi tadi kita sudah banyak pertanyaan kan ya? Kira-kira pemahaman fisika apa dari berita yang tadi disampaikan kira-kira? Identifikasi masalah kamu sudah terjawab belum? Ada yang bisa jawab? Tadi mengapa dia bisa jatuh? So, ayo kesimpulan ini masuk kesimpulan. Kenapa dia bisa jatuh? Oke? Oke, kesimpulan satu, semakin bertambah gaya, pertambahan panjang pegas semakin besar. Oke, yang kedua, dari sini, artinya apa? Tadi katanya bilang kalau misalkan tadi pertanyaan Febri ya, kalau misalkan liftnya dimisahkan ada sebuah pegas, ya kan? Bertambah orang satu, bertambah orang dua, kira-kira apa yang terjadi? Semakin semakin apa nih? Gaya yang diberikan semakin besar. Tambahan panjangnya semakin besar pula. Ya makanya kalau di lift rumah sakit ada batasannya sih. Ada Pak. Yang kamu tahu lift SDC berapa us? Aku kurang tahu lah Pak, sejarah SDC Pak. Terus ada nggak kira-kira di mana yang kamu tahu batasannya? 7 orang. Ya tergantung jenis liftnya juga kan. Ya. Oke. Tanya sudah dijawab. Ada lagi nggak kesimpulan lain? Ini belum dijawab nih. Dan yang bilang mengapa sih lift bisa terjadi kecelakaan? Apa sih cara penanggulangannya? Apa? Ya, tadi. Mohon izin. Jadi untuk cara menanggulangi agar lift tidak jatuh itu bisa digunakan dengan cara mengurangi beban. Jadi contoh misalnya maksimum di sebuah lift itu ada 7 orang, tapi di lift itu menggunakan dinaiki amat 10 orang, dan 10 orang itu 3 orang dari mereka ya mau harus turun karena dikhawatirkan karena lift akan terjatuh karena kelebihan muatan. Oke, tangan. Betul nggak kira-kira? Ada tambahan lain? Mungkin? Gini deh, kalian kan masih muda nih ya. Nonton film Pengabdi Setan nggak sih? Siapa yang nonton? Belum. Apa sih yang terjadi di situ Pengabdi Setan filmnya? Liftnya sudah tua ya nggak? Iya. Ya. Ada kan di scroll TikTok tuh ya? Liftnya sudah tua. Sebelum itu apa? Dia ngantri kan? Liftnya sudah tua, dipaksakan. Itu lift dari apa sih?
daerah rumah susunnya ya. Daerah rumah susun dipaksakan akhirnya apa? Putus. Nah, putus itu sama dengan titik Pak. Oke, kesimpulan kita sudah ada hari ini dan beberapa sudah menjawab kesimpulan kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, bisa ditulis di sini kesimpulannya. Bisa ditulis ya nanti. Silakan tulis. Ini adalah oleh-oleh kalian mau pembelajaran. Sebelum tulis, silakan siapkan HP kalian. HP kalian, kita akan mengadakan evaluasi, oke? Ya, oke, silakan. Ambil dulu HP-nya. Saya kirim ke siapa nih ya? Yang tadi ya, yang tadi ngechat saya si Febri. Ini nomor Febri kan ya? Kirim dulu ya Febri. Oke, silakan mengerjakan. Gak apa-apa, berdua saja. Ayo, menunggu peserta bergabung. Yang ada aja. Sama. Sudah, ayo. Tulis nama kalian. Febri sudah masuk. Nabila sudah masuk. Jangan keluar dulu ya, jangan keluar. Oke, boleh mulai nih. Gak apa-apa. Lanjut dulu, langsung aja, bisa kok.
Jangan fokus ke peringkat, kamu kan fokus ke soal, biar di depan terus. Ayo, kalau fokus ke peringkat kamu ya, fokusnya ke soal, ayo. Kelompok 3 berhati-hati, kita bisa lah dulu. Kelihatan ya. Bisa baru mulai, bisa. Kenapa? Kalau udah ada satu yang selesai, saya berhentiin ya. Udah. Mau ambil. Oke, selesai. Oke, ya. Alhamdulillah ya, pelajaran kita sudah mau selesai dan metafora untuk kegiatan kita kali ini kan tentang elastisitas ya. Dari segi yang kecilnya kita sudah tahu tentang tayar panahan kan ya. Teknologinya kita sudah tahu dari kapal ketapel, ya nggak? Nah, sederhananya lagi, metaforanya buat apa sih elastisitas? Buat menimbang suatu berat, ya kan ya? Kalau misalkan ini dari pen ya kira-kira? Iya. Kalau misalkan kita tahu konstantanya, kita praktikum dulu nih. Pegas ini konstantanya berapa kita lihat? Baru setelah konstantanya, mungkin nggak kita bisa membuat sebuah neraca? Bisa kan? Bisa. Nah, dengan bermodal apa? Bermodal pegas, terus apa? Penggaris, misalkan kita membuat neraca sederhana. Oke? Baik.
alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Nah, nanti Bapak akan merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Kira-kira apa sih yang kalian rasain selama pembelajaran kita hari ini lewat Google Form? Ya, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya yang pertama kita sudah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita mulai dengan berdoa, ditutup juga dengan berdoa. Silakan Rama. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa untuk kita masing-masing, berdoa ini dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.